agama Islam tidak mengenal yang namanya kemuliaan berdasarkan nasab. Ini catatan yang perlu untuk dimasukkan dalam relung sanubari setiap kita, bahwa di dalam Islam tidak ada kemuliaan berdasarkan keturunan. Dia yang paling mulia adalah dia yang paling bertakwa kepada Tuhan. Dia yang paling mulia adalah dia yang paling takut kepada Allah. Dia yang paling mulia adalah dia yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'duh. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun kalian berada, rahimakumullah. Menanggapi video Kiai Imaduddin yang tadi, sepintas itu benar saudara, sepintas benar bahwa perlu dicatat, kata Kiai Imaduddin, kemuliaan itu tidak ada yang namanya kemuliaan itu disebabkan karena nasab, tidak ada. Akan tetapi karena takwa. Sepintas ini benar. Kenapa? Karena anak siapapun, keturunan siapapun, kalau tidak bertakwa, kalau bermaksiat membangkang terhadap Allah dan Rasulnya, jelas ini akan mendapat siksa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepintas benar. Akan tetapi kalau mau menghapus kemuliaan nasab yang berhubungan dengan baginda Nabi yang mulia, ini jelas salah. Dan ini fahamnya, ini bukan faham aswaja, bukan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan faham kiai-kiai NU dan pendiri-pendiri NU, bukan. Kalau kita pikir saudara, sepertinya ya Pak Imaduddin ini mau memasukkan cara berpikir atau fahamnya Wahabi Salafi terhadap kita ini sedikit demi sedikit. Kalau kita pikir, karena ini jelas bukan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini berusaha membenturkan inna akramakum indallahi atqakum dengan ayat yang lain, mau menghapus ayat yang lain, mau menghapus hadis-hadis Nabi yang lain tentang kemuliaan keluarga Rasulullah dan keturunannya. Padahal ini jelas adalah sebuah tipu daya sepertinya ya. Ini sepertinya tipu daya. Memang mau memasukkan sedikit-sedikit faham Wahabi Salafi. Atau memang Pak Imaduddin ini tidak tahu. Atau memang tidak tahu. Bahkan hanya tahu daripada Roma Irama kemarin. Karena Roma Irama yang selalu mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sehingga tidak ada yang namanya lebih mulia kecuali takwa. Begini saudara, ini perlu diperjelas lagi bahwasanya kita benar tidak ada yang lebih mulia daripada kita kecuali takwa. Satu, berarti ini sudah ada kemuliaan terselubung, yaitu takwa. Kalau orang takwa, sampai mana kadar ketakwaan kita, maka itulah derajat kita. Semakin tinggi takwa kita, maka akan semakin tinggi derajat kita indallah, di sisi Allah. Kan seperti itu. Terus, orang takwa itu siapa? Orang bertakwa itu ialah imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahi. Orang bertakwa itu mengikuti perintah Allah, mengikuti Al-Quran, menjauhi larangan Allah, menjauhi apa yang dilarang Al-Quran. Termasuk kita mengikuti Allah ialah kita mengikuti Rasulullah sesuai apa yang disabdakan oleh beliau, kullu ummati dakhalal jannah. Semua umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali orang yang tidak mau, kata Rasulullah. Semua masuk surga kecuali yang tidak mau. Kaget sahabat, loh kok ada orang yang tidak mau masuk surga? Ini aneh. Ini minal ajaib, ini aneh ini. Sahabat bertanya, faqalu ya Rasulullah, man ya'ba, siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasul? Kok ini aneh? Siapa yang tidak mau? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, Rasul menjawab, man ata'ani dakhalal jannah, siapa orang yang taat padaku maka akan masuk surga. Wa man asani faqad aba, siapa orang yang
bermaksiat, yang membangkang terhadapku, maka orang tersebut akan masuk, berarti tidak mau masuk surga. Mereka tidak mau masuk surga. Jadi orang tidak mengikuti Rasulullah, tidak mengikuti Allah, tidak mengikuti Al-Quran, jelas mereka adalah tidak bisa dikatakan takwa. Di antara perintah Al-Quran, di antara anjuran Al-Quran, di antara perintah Rasulullah, yaitu kita memuliakan, kita menghormati, kita mencintai zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Asy'arani ketika mengatakan kewajiban kita memuliakan zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mencintainya, bukan hanya mencintainya, memuliakan dan mencintainya. Itu membawakan ayat illal mawaddah fil qurba, membawakan ayat itu. Jadi kalau mau menghapus nasab yang memang berintisab terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka perkataan Pak Imaduddin ini jelas perkataan yang salah. Karena perkataan ini berangkat dari nafsu sepertinya, ya. Memang tertuju pada yang ada sekarang, kemuliaan para habaib tertuju. Jadi perkataan ini sepertinya memang menyerang terhadap habaib, karena yang jelas dan terjelas nasab yang bersambung ke Rasulullah adalah nasab para habaib, nasab Sadah Ba'alawi. Itu saudara, kalau memang tidak lebih mulia di dalam nasab, kalau di dalam nasab tidak ada urutan kemuliaan atau kemuliaan disebabkan nasab, apa gunanya keturunan Rasulullah disebut Sayyid, disebut Syarif? Syarif, Sayyid, apa gunanya disebut itu? Ya. Jadi tidak usah membuat kecurigaan. Apa yang dijadikan pernyataan oleh Ki Imaduddin tidak usah membuat kecurigaan kaum umat Islam yang berfaham, khususnya yang berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya yang berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, tidak usah. Karena ketika mengatakan semacam itu jelas mencurigakan. Perkataan Ki Imaduddin ini mencurigakan, seakan memasukkan faham luar aswaja sedikit demi sedikit terhadap kita, atau memang ada kepentingan lain. Yang jelas wallahu a'lam apa tujuannya. Akan tetapi kita kembali pada arti daripada Syarif dan Sayyid, ya. Intinya nasab yang berintisab terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jelas ini lebih mulia daripada nasab yang lain. Makanya ada panggilan Syarif, ada panggilan Sayyid, panggilan khusus. Loh, itu Habib bukan Sayyid. Sayyid itu, Habib itu ialah Sayyid, ya. Jadi tidak usah kalian mengatakan bahwa Habib ini bukan Sayyid. Sejak kapan jadi Sayyid? Sejak dulu. Habib ini sejak dulu disebut Sayyid, ya, sejak dulu disebut Sayyid. Bahkan sekarang ada yang mengatakan Habib, ada yang mengatakan Sayyid, sampai sekarang seperti itu. Nah, hanya saja ini di kalangan di kalangan Ubaidillah ke bawah, sejak zaman Habib Habib Abdurrahman, ya, kalau tidak salah, itu bahwasanya dijadikan tradisi panggilan Habib khusus dzurriyyah Rasulillah yang dari jalur Ba'alawi. Seperti itu saudara. Jadi tidak usah mempermasalahkan itu. Yang jelas, kalau mau mentiadakan kemuliaan karena nasab yang berhubungan dengan Rasulullah, maka ini jelas sudah menyalahi daripada faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terima kasih.